Dari sekian banyak jenis ikan laut, nama ikan yang satu ini tentu masuk ke dalam jenis ikan yang paling digemari banyak orang. Ikan kembung. Dikenal dengan harganya yang cukup murah, ikan ini kerap menjadi pilihan lauk makan sehari-hari. Dari kembung goreng, kembung bakar, kembung balado, sampai dibuat gulai pun juga tetap enak. Ikan kembung itu nyarinya gampang banget. Udah gitu rasanya pun enak, walaupun harganya terbilang murah ya. Makanya aku suka ikan kembung kayak gitu. Gue suka ikan kembung karena ikan kembung itu rasanya enak. Terutama gue paling suka itu dengan masakannya yang dibalut bumbu balado. Kemudian ikan kembung juga memiliki tekstur yang pas, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Ikan kembung mempunyai kandungan gizi yang baik untuk kesehatan tubuh. Meskipun murah, bukan berarti ikan kembung bisa dianggap sebelah mata. Ikan yang banyak ditemui di perairan dangkal ini rupanya memiliki segudang nutrisi. Bahkan kandungan gizi dalam ikan kembung disebut-sebut jauh lebih tinggi mengalahkan ikan salmon. Termasuk golongan genus Rastreliger, ikan kecil ini ternyata masih satu kerabat dengan ikan tenggiri, tongkol, dan tuna. Di Sumatera Barat ikan ini dikenal dengan ikan gembolo. Di Sumatera Utara disebut ikan gembung, sedangkan orang Makassar menyebut ikan kembung sebagai ikan banyar. Sementara di pasar lokal ibu kota, ikan ini biasa disebut sebagai kembung banjar. Uniknya, meski disebut ikan kembung, ciri fisik ikan ini justru cenderung memanjang. Ya, jadi ikan kembung itu bukan karena dia kembung masuk angin ya. Jadi ikan kembung itu karena dengan tubuhnya yang kecil, isi kandungan nutrisinya banyak tuh. Jadi proteinnya banyak, dagingnya banyak. Jadi dengan ikan yang kecil, perutnya lebih terlihat dibandingkan dengan ukuran kepalanya, ukuran ekornya. Jadi dilihat seperti kembung, dibilangnya ikan kembung. Selama ini banyak yang mengira ikan salmon adalah ikan dengan kandungan omega 3 paling tinggi dari semua jenis ikan. Warna dagingnya yang berwarna segar kemerahan serta harganya yang cukup mahal membuat banyak orang berpikir jika ikan salmon memang memiliki kualitas terbaik. Tetapi ternyata anggapan ini tidaklah sepenuhnya benar. Fakta medis justru menyebutkan ikan kembung memiliki kandungan omega 3 kali lebih banyak dari ikan salmon. Tak hanya itu, ikan berwarna perak kehitaman ini juga terbukti tinggi protein dan kaya vitamin. Bahkan para ahli gizi banyak yang menyebut ikan kembung sebagai ikan murah nutrisi melimpah. Jadi kalau ikan kembung itu dibilang nutrisinya melimpah karena kandungan proteinnya cukup tinggi. Dalam 100 gram ikan kembung hanya ada sekitar 167 kilokalori, tapi proteinnya sekitar 19 gram. Dengan yang 19 gram itu kandungan lemaknya ada 9 gram. Tapi jangan khawatir, lemaknya itu bukan lemak jenuh, tapi lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuhnya lebih banyak, sekitar 7 gram. Sisanya baru lemak jenuh. Jadi kandungannya tuh cukup bagus, kompleks sekali dengan protein yang tinggi dan kandungan lemak tidak jenuh omega 3 dan 6-nya yang cukup baik. Tak hanya kaya manfaat, ikan kembung juga dikenal sebagai ikan bercita rasa gurih dan nikmat. Mengolahnya pun bisa dengan berbagai cara. Salah satunya dimasak kuah gulai seperti ini. Pertama, haluskan dulu semua bumbu racikan gulai, seperti cabai, bawang, kemiri, lada, jinten, kunyit, dan lengkuas. Lalu tumis dengan sedikit minyak goreng. Setelah itu masukkan ikan kembung segar yang sebelumnya sudah dikucuri perasan air jeruk nipis. Terakhir tinggal tambahkan air, gula merah, dan garam. Meski tak memakai santan, gurih dari ikan kembung tetap bisa disantap dengan maksimal. Bahkan salah satu rahasia kenikmatan ikan kembung adalah mengolahnya dengan cara yang sesederhana mungkin. Langsung bisa di-grill, sebelumnya dikasih kucuran jeruk nipis dulu, lalu di-grill. Apalagi kalau ikan kembungnya fresh ya, ikan itu kan kalau fresh makin rasanya semakin fresh juga. Beda kalau dimasukin ke jadi freezer, di frozen ya. Dan itu bisa dinikmatinya gampang banget dengan sambal dabu-dabu bisa, sambal terasi bisa, lalu dengan nasi panas. Atau ya memang bisa diolah lagi, bisa menjadi asam pade, lalu atau ikan kuah kuning atau kuah asam.
Jadi banyak cara sebenarnya di kuliner Indonesia itu yang kita bisa mengolah tanpa digoreng gitu, atau bisa juga dikukus. Selain itu, untuk mendapatkan nutrisinya secara maksimal, ikan kembung direkomendasikan untuk diolah sebagai bakaran ataupun dikukus. Pasalnya, metode memasak seperti itu tak memerlukan minyak goreng yang rentan terkontaminasi oleh lemak jenuh. Kalau dikasih ikan kembung ya, kalau buat saya sendiri lebih baik nggak digoreng, tapi bisa bisa dipanggang atau digrill atau bisa dimasak. Indonesia tuh kan banyak banget makanan yang memang nggak digoreng. Khawatirnya memang kalau digoreng kering gitu yang kita suka dapat di mana-mana, atau ya memang lebih nikmat gitu, tapi khawatirnya adalah omega 3-nya itu jadi berkurang khasiatnya. Lalu apa sebenarnya omega 3 itu? Mengapa kandungan ini begitu dianggap sangat penting, bahkan diklaim sebagai nutrisi terbaik? Berdasarkan data medis dan kedokteran, omega 3 adalah asam lemak tak jenuh ganda yang terdiri dari asam linoleat atau ALA yang ditemukan dalam minyak nabati atau saripati tumbuhan. Para ahli gizi sepakat, kandungan asam lemak tak jenuh dalam omega 3 sangat baik untuk mengatur siklus peredaran darah manusia, serta menjaga kestabilan fungsi organ vital seperti jantung. Sehingga bukan tidak mungkin dengan mengkonsumsi ikan kembung dengan cara yang benar, bisa mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Dokter gizi bahkan menyarankan ibu hamil agar rutin mengkonsumsi ikan kembung karena bisa mendukung perkembangan janin dengan baik. Nah, ibu menyusui yang paling penting, karena yang kita takutin apa sih, ASINya kan tidak lancar. Nah, ikan kembung itu omega 3-nya memperlancar produksi ASI gitu. Dan yang paling penting buat remaja wanita zaman sekarang, obesitas. Kenapa? Karena lemaknya rendah sekali. Kalau kita diet pakai ikan kembung, berat badannya pasti turun, tenang aja gitu. Nah, banyak sekali manfaat sehat untuk laki-laki. Sekarang kan laki-laki pada fit-fit ya, pada mau olahraga. Sedangkan olahraga itu kita butuh tulang, syaraf, segala macam sendi yang kuat. Itu ada di mana? Di B-kompleks dan di mana di kalsium. Di ikan kembung cukup kompleks, cukup kompak dan cukup optimal sekali kandungannya. Dari ikan kembung kita bisa memetik hikmahnya. Sebuah hal yang sederhana belum tentu biasa, justru malah bisa menjadi sangat luar biasa. Inilah rahasia alam yang terkandung di balik ikan kembung. Ikan nikmat yang sehat, yang digemari semua orang dan semua kalangan. Ikan murah, nutrisi melimpah. Jadi emang Indonesia negara maritim itu kan luas banget ya. Jadi yang sebenarnya ikan kembung ini ikan yang mudah sekali didapat gitu. Jadi kita nggak perlu beli yang mahal-mahal ikan salmon, tapi dengan ikan kembung aja tuh kita bisa ngedapetin karena dari tadi omega 3-nya tinggi gitu ya. Lalu vitamin atau kalsiumnya juga ada gitu. Lalu ada ada zincnya juga ada itu, jadi untuk mengurangi anemia. Dan makanya ikan kembung ini sangat cocok sekali untuk mempercepat program stunting di Indonesia ini lebih cepat lah gitu.